Senja menggantung muram di langit desa. Di warung kopi milik Mang Edi, suara gelas beradu dengan meja kayu terdengar pelan, diiringi tawa para lelaki kampung yang asyik bercerita. Di tengah keramaian itu, Kang Bahar duduk sendiri di pojokan, menggenggam gelas kopi yang tinggal separuh. Matanya menatap kosong keluar jendela, namun telinganya menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Kang Mus, yang duduk di tengah kerumunan bak raja di singgasana. Usaha kecil itu ya begitu, Bahar. Nggak usah ngimpi gede, orang kayak kamu itu cocoknya dagang kecil-kecilan aja, jangan maksa, ujar Kang Mus, sambil tertawa. Tawa itu disambut derai suara para lelaki di sekelilingnya. Kang Bahar terdiam, tidak ada satupun yang membela. Ia merasa seperti diinjak harga dirinya di depan orang banyak. Ucapan itu mungkin terdengar ringan bagi yang lain, tapi bagi Kang Bahar, itu seperti pisau yang menusuk luka lama. Kang Bahar menggertakkan gigi, matanya berkaca-kaca, namun tak satu tetes pun jatuh. Ia menahan semuanya di dalam dada yang bergemuruh. Dulu, ia dan Kang Mus adalah sahabat. Tapi sejak Kang Mus sukses menjadi tokoh terpandang di desa, sikapnya berubah. Ia tak lagi melihat Kang Bahar sebagai teman, melainkan bayangan masa lalu yang hina dan tak layak dihormati. Di luar warung, angin mulai bertiup dingin. Kang Bahar bangkit, meninggalkan kopi yang belum habis. Suara tawa dari dalam warung masih terdengar saat langkah kakinya menjauh. Malam mulai merayap ketika ia tiba di rumah tuanya yang remang. Ia duduk di kursi kayu reyot, mengusap wajahnya yang kusam oleh kemarahan yang ditahan bertahun-tahun. Dulu aku yang ajari dia berdiri, gumamnya lirih. Dan sekarang dia menginjakku seolah aku tak pernah berarti. Kata-kata itu ia ucapkan perlahan, seperti mantra. Tangannya mengepal, matanya menyala. Dalam dirinya, dendam lama yang selama ini ia pendam kini bangkit, hidup, dan tumbuh subur oleh penghinaan hari ini. Ia menatap ke arah dinding rumah, tempat tergantung foto lamanya bersama Kang Mus, saat mereka masih muda, bahu-membahu membangun mimpi. Foto itu kini seperti ejekan. Dengan satu gerakan cepat, ia sobek foto itu dan melemparkannya ke lantai. Kamu akan tahu rasanya diinjak, Kang Mus, ucapnya lirih, namun penuh janji. Malam itu, langit desa diliputi mendung pekat. Petir menyambar di kejauhan, seolah menyambut kelahiran niat kelam yang tertanam di hati seorang lelaki yang merasa dikhianati. Kang Bahar duduk dalam diam, namun pikirannya sibuk menulis skenario balas dendam. Ia tak akan membalas dengan tangan kosong. Ia akan membuat Kang Mus merasakan apa artinya kehilangan semua yang ia banggakan. Dan di tengah kesunyian malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan detak jam tua, dendam itu resmi lahir, dendam yang tak akan mati sebelum nama Kang Mus runtuh dari singgasananya. Hujan turun sejak pagi, membasahi setiap jengkal tanah desa. Di dalam rumah tuanya, Kang Bahar duduk termenung sambil memandangi jendela yang berembun. Di hadapannya, sebuah kotak kayu tua terbuka, isinya penuh dengan potongan masa lalu, foto-foto lama, surat-surat lusuh, dan selembar koran yang warnanya sudah menguning. Di pojok kotak, terselip sebuah buku catatan bersampul hitam, tempat Kang Bahar menyimpan luka-luka yang tak pernah sempat ia ucapkan. Dulu, ia dan Kang Mus adalah dua pemuda yang disegani. Bersama-sama mereka mendirikan koperasi kecil untuk membantu warga desa. Kang Bahar yang punya ide, Kang Mus yang pandai bicara. Tapi segalanya berubah saat Kang Mus memanipulasi laporan keuangan dan menyalahkan Kang Bahar ketika terjadi kekacauan. Warga percaya pada Kang Mus, sementara Kang Bahar harus menerima pengkhianat. Sejak hari itu, hidupnya hancur pelan-pelan. Ia diusir dari koperasi, dijauhi warga, bahkan ditinggalkan orang yang ia cintai. Kau, curang, Bahar, kata mereka. Tapi tak satu pun mau mendengar penjelasannya. Kang Mus diam, seolah tak tahu apa-apa, padahal dialah dalang semuanya. Dendam yang lahir di warung kopi tempo hari ternyata bukan dendam baru, ia hanya tumbuh kembali dari akar yang tak pernah mati. Kang Bahar menutup buku catatannya perlahan. Di dalamnya ada nama-nama, tanggal-tanggal, dan kejadian yang masih ia ingat jelas. Ia bukan hanya ingin membalas. Ia ingin membuka kedok Kang Mus di depan semua orang. Bukan untuk mendapatkan simpati, tapi untuk mengembalikan harga diri yang direnggut secara keji. Ia berjalan menuju kamar belakang, tempat ia menyimpan koper berdebu yang tak pernah ia buka selama bertahun-tahun. Di dalamnya, tersimpan berkas-berkas lama yang sempat ia selamatkan, bukti penggelapan, kwitansi palsu, dan tanda tangan Kang Mus yang dulu dianggap sakral.
Kini semua itu menjadi senjatanya. Kalau dulu mereka tak mau dengar, sekarang mereka akan melihat sendiri, gumamnya. Desa kini dikuasai oleh kebenaran palsu yang dibentuk Kang Mus. Tapi Kang Bahar tahu, kebenaran sejati hanya menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Dan ia akan menjadi tangan yang mengangkatnya. Ia sudah terlalu lama menjadi bayangan di pinggir jalan, terlalu lama membiarkan dirinya diinjak dan dilupakan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu depan membuatnya terhenyak. Seorang pemuda bernama Randy berdiri di ambang pintu, anak muda yang dulu pernah ia tolong saat terjerat hutang. "Saya dengar apa yang sebenarnya terjadi, Kang," ucap Randy lirih. "Kalau Kang Bahar butuh bantuan, saya siap." Sebuah senyum kecil muncul di wajah Kang Bahar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tak sendiri. Dan di tengah hujan yang masih deras, sebuah aliansi kecil terbentuk. Satu persatu masa lalu akan digali, dan kebenaran akan dibentangkan di tengah panggung desa. Kang Bahar tidak lagi berjalan sendirian menuju pembalasan, ia sedang bangkit, membawa sejarah yang selama ini dikubur oleh kebohongan. Malam itu, di balik kabut tipis yang menyelimuti desa, Kang Bahar duduk di teras rumahnya bersama Randy. Obrolan mereka tak seperti percakapan biasa antara seorang tua dan pemuda, melainkan seperti pertemuan dua konspirator yang tengah menyusun siasat. Di atas meja kayu lapuk, tergeletak beberapa lembar fotokopi dokumen lama, lengkap dengan tanda tangan dan stempel palsu yang dulu sempat dilupakan. "Kita tak bisa terburu-buru," ujar Kang Bahar lirih, "Kang Mus terlalu lihai. Dia pandai mencium ancaman, bahkan sebelum itu jadi nyata." Randy mengangguk. Ia tahu apa yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik Kang Bahar, tapi juga ketenangan desa. Kang Mus kini tak hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Ia menguasai akses dana desa, menentukan siapa yang boleh hidup nyaman dan siapa yang harus tetap miskin. Tapi Randy, yang pernah merasakan ketidakadilan itu, tahu betul bahwa kebaikan Kang Mus hanyalah topeng belaka. "Langkah pertama," kata Kang Bahar sambil menunjuk peta desa yang ia coret-coret dengan tinta merah, "kita dekati orang-orang yang pernah jadi korban diam-diam. Yang ditindas, dibungkam, atau dipermalukan olehnya. Mereka yang suaranya tak pernah didengar." Randy mencatat nama-nama yang disebutkan: Pak Darto, pedagang pupuk yang bangkrut karena sabotase; Buminah, janda yang digusur tanpa ganti rugi; dan Sarman, bekas karyawan koperasi yang dipecat tanpa alasan. Namun, misi mereka tidak semudah yang dibayangkan. Setiap kali Randy mencoba mendekati salah satu dari mereka, tatapan curiga dan ketakutan selalu menyambut. "Jangan sebut-sebut nama Kang Mus, nanti hidupmu berantakan," kata Pak Darto lirih, sembari mengunci pintu rumahnya dari dalam. Ketakutan telah menjadi bayangan yang menghantui banyak orang di desa itu, dan Kang Mus adalah bayangan paling besar dari semuanya. Tapi Kang Bahar tidak gentar. Ia tahu, di balik setiap ketakutan, selalu ada kemarahan yang menunggu untuk diledakkan. Ia hanya butuh waktu. Maka ia memutuskan untuk kembali menulis di papan pengumuman masjid setiap malam Jumat, tradisi lama yang dulu ia tinggalkan sejak diusir. Ia mulai menyisipkan kalimat-kalimat sindiran tajam, kritik halus yang menyentil penguasa desa tanpa menyebut nama. Warga mulai resah. Ada yang menganggap itu suara kebenaran, tapi ada juga yang takut akan dampaknya. Kabar pun sampai ke telinga Kang Mus. Di pendopo desa, ia mendengus kesal saat anak buahnya membacakan tulisan dari papan pengumuman. Kang Bahar mulai bertingkah, ucapnya dingin. Mungkin dia butuh diingatkan kenapa dulu dia dibuang. Tapi kali ini, Kang Bahar bukan hanya lelaki tua dengan cerita masa lalu. Ia sedang berubah menjadi bara api yang siap membakar segala kebusukan yang selama ini tertutup rapi. Di sudut lain desa, malam-malam Kang Bahar diisi dengan pertemuan rahasia bersama Randy dan beberapa warga yang mulai berani bersuara. Mereka tak berseragam, tak punya kekuasaan, tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki Kang Mus: kebenaran. Dan kebenaran itu kini menyala, seperti api dalam sekam, menunggu waktu untuk membesar dan melahap sang durjana. Saat ayam jantan berkokok menyambut pagi, Kang Bahar berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh kerutan. Tapi sorot matanya tak lagi redup. "Permainan dimulai, Kang Mus," ucapnya pelan. "Dan kali ini, aku yang pegang bidaknya." Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi di balik ketenangan desa, Kang Bahar dan Randy mulai menjalankan langkah pertama dari rencana panjang mereka. Di sudut rumah Kang Bahar,
terpampang papan tulis dengan skema yang tampak seperti strategi perang. Setiap langkah Kang Mus selama sebulan terakhir telah dicatat rapi, kegiatan, jadwal rapat, bahkan jalur jalan yang sering ia lewati. "Kita tak akan menyentuh tubuhnya, Ren," kata Kang Bahar dengan suara berat. "Tapi kita akan menyentuh yang paling ia jaga, reputasi dan kehormatan." Randy menyerahkan sebuah amplop berisi rekaman suara. Itu adalah bukti perbincangan antara Kang Mus dan seorang kontraktor proyek desa, di mana terdengar jelas nada ancaman dan permintaan setoran uang. Kang Bahar mendengarkannya sambil mengangguk pelan. "Bagus," ujarnya, "tapi jangan langsung kita sebarkan. Biarkan dia lengah dulu. Kita jatuhkan dia dari dalam." Langkah pertama dimulai dengan sebuah insiden kecil, sebuah truk proyek desa terguling di tikungan dekat kebun Kang Bahar. Tidak ada korban, tapi barang-barang dalam truk, material bangunan untuk proyek balai desa, berceceran dan rusak parah. Warga mulai bertanya-tanya, apalagi setelah beredar foto-foto material itu ternyata berkualitas rendah, tidak sesuai dengan laporan proyek yang pernah dipublikasikan. Tak butuh waktu lama sebelum bisik-bisik mulai menggema di warung kopi dan pos ronda. Kang Mus yang biasanya tenang, mulai terlihat gelisah. Ia mengadakan rapat darurat dengan para kepala RT, mencoba meredam isu. Namun beberapa dari mereka, yang diam-diam telah didekati oleh Kang Bahar, mulai bersikap pasif. Tidak ada pembelaan seperti dulu. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan laporan keuangan proyek. Bagi Kang Mus, ini bukan hanya guncangan, tapi alarm bahaya yang memekakkan telinga. Rasa percaya diri Kang Mus mulai retak. Ia tahu bahwa reputasinya dibangun di atas citra tak ternoda. Dan ketika satu retakan muncul, semua mata mulai mencari retakan lainnya. Kang Bahar tak berhenti di situ. Ia mulai mengirim surat tanpa nama ke kantor kecamatan, berisi pertanyaan-pertanyaan teknis soal penggunaan dana desa. Surat itu dibuat dengan bahasa resmi dan data lengkap, seolah datang dari seorang auditor. Di tengah tekanan yang meningkat, Kang Mus mulai bertindak gegabah. Ia menuduh orang-orang terdekatnya membocorkan informasi, memecat salah satu stafnya tanpa bukti jelas. Tindakan itu justru memperburuk keadaan. Warga mulai membicarakan perubahan sikap Kang Mus, dari pemimpin bijak menjadi penguasa paranoid. Seperti yang dirancang Kang Bahar, kehancuran Kang Mus tak dimulai dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Randy, yang kini makin terlibat, mulai mendokumentasikan setiap kegagalan dan perubahan sikap Kang Mus. Ia menyimpan semuanya dalam sebuah flash disk yang diberi nama pengakuan dosa. Saat waktunya tiba, kata Randy sambil menyimpannya, semua akan kita buka. Tapi sekarang, biarkan dia jatuh dengan kakinya sendiri. Dan di malam yang dingin, di tengah kabut yang menyelimuti desa, Kang Bahar tersenyum tipis di beranda rumahnya. Ia menatap ke arah pendopo desa yang masih menyala terang. "Kau belum tahu, Kang Mus," bisiknya ke udara, "ini baru permulaan. Aku akan ajarkan padamu, bagaimana rasanya dihancurkan secara perlahan, seperti yang dulu kau lakukan padaku." Pagi itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Di papan pengumuman balai desa, seseorang telah menempelkan fotokopi laporan proyek pembangunan balai yang rubuh sebagian akibat bahan murahan. Di bawahnya, dengan spidol merah menyala, tertulis kalimat mencolok, "Uang rakyat untuk siapa?" Warga yang melintas berhenti, membaca, berbisik, lalu mulai saling menatap dengan keraguan. Tak butuh waktu lama, isu yang sebelumnya hanya beredar di lingkar kecil kini meledak ke seluruh pelosok desa. Kang Mus, yang pagi itu tengah bersiap menghadiri undangan di kecamatan, dikejutkan oleh kerumunan warga di halaman balai. "Apa ini? Siapa yang tempel ini?" bentaknya dengan suara menggelegar. Namun kali ini, tidak ada yang menjawab. Mata-mata yang dulu menyapanya hangat kini penuh tanya, bahkan beberapa menatapnya dengan dingin. Seketika Kang Mus merasa asing di tempat yang selama ini ia kuasai. Di sisi lain desa, Kang Bahar menyaksikan semua itu dari kejauhan, berdiri di bawah pohon randu sambil tersenyum tipis. "Ini baru guncangan pertama," gumamnya. Ia tahu, kepercayaan warga pada Kang Mus ibarat kaca, tampak kuat, tapi sekali retak akan pecah tak bersisa. Ia pun tak tinggal diam. Malamnya, ia menyebarkan selebaran anonim berisi rangkuman penggunaan anggaran desa selama 3 tahun terakhir, lengkap dengan selisih angka yang mencurigakan. Warga mulai berani bertanya. Mereka menyatroni rumah para perangkat desa, menuntut klarifikasi. Di warung kopi,
Topik tentang dosa-dosa Kang Mus menjadi obrolan utama. Bahkan para ibu-ibu pengajian pun mulai menyelipkan doa agar pemimpin yang zalim diberi peringatan oleh Tuhan. Kang Mus mulai panik. Ia memerintahkan anak buahnya mencari siapa dalang penyebar selebaran itu, tapi tidak ada jejak. Semua serba rapi, seperti digerakkan oleh bayangan. Desakan datang dari berbagai arah. Ketua RT dan RW mulai mempertanyakan laporan keuangan. Beberapa di antaranya, yang pernah ditindas oleh arogansi Kang Mus, kini diam-diam mendekat ke Kang Bahar, menyatakan simpati dan kesediaan membantu. Kang Bahar menerima mereka bukan dengan pelukan, tapi dengan rencana, "Aku tak butuh banyak bicara. Buktikan bahwa kalian juga ingin kebenaran." Sementara itu, Randy bekerja seperti bayangan. Ia menyusup ke kantor desa saat malam, menyusuri berkas-berkas lama, dan menemukan lebih banyak ketidaksesuaian laporan. Ia menyimpan semuanya, menyusun bukti demi bukti yang kelak akan dijadikan peluru pamungkas. Semua sedang menunggu waktu meledak, kata Randy suatu malam. Dan Kang Mus bahkan belum sadar, bahwa ia sedang duduk di atas bom. Di pendopo, Kang Mus kini duduk termenung, tak seperti biasanya. Ia menatap jendela dengan mata lesu. Ia mulai merasa dikhianati, tapi tak tahu siapa yang mengkhianatinya. Ia mulai meragukan orang-orang di sekitarnya, bahkan tangan kanannya sendiri. Dendam dan paranoia mulai memakan akal sehatnya. Dalam hati, ia bersumpah akan membalas, tapi ia tak tahu kepada siapa harus menyalurkan kemarahan itu. Dan malam pun turun, membawa hawa kegelisahan yang menyelimuti desa. Kali ini, bukan Kang Bahar yang dihantui kenangan, melainkan Kang Mus, yang perlahan mulai merasakan bagaimana rasanya dunia yang dibangunnya sendiri mulai runtuh, bata demi bata. Langit mendung menaungi desa ketika Kang Mus akhirnya menggelar rapat akbar di balai desa. Ia memaksa semua tokoh masyarakat, RT, RW, hingga pemuda-pemudi untuk hadir. Dengan suara lantang, ia mencoba membersihkan namanya, mengatakan bahwa semua isu yang beredar adalah fitnah keji yang disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Tapi kali ini, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak setuju. Hanya diam, dan tatapan tajam dari wajah-wajah yang dulu ia abaikan. Di barisan belakang, Pak Darto berdiri, mengangkat tangan. "Kalau memang fitnah, Kang," katanya dengan suara gemetar namun lantang, "mengapa bahan bangunan untuk balai desa bisa secepat itu lapuk? Dan mengapa anak saya yang dulu kerja di proyek tiba-tiba diberhentikan setelah tahu soal kualitas barang?" Suasana rapat langsung tegang. Kang Mus terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Dari sudut kanan ruangan, Bu Mina menyambung, "Kami bukan bodoh, Kang Mus. Kami diam bukan karena tak tahu, tapi karena takut." Tapi sekarang, ketakutan itu sudah berubah jadi kemarahan. Suara-suara protes mulai bermunculan, seperti aliran air yang tak terbendung. Kang Mus yang terbiasa berdiri sebagai penguasa mulai tersudut. Bahkan kepala dusun, yang biasanya selalu membela, kini hanya menunduk. Sementara itu, di rumah Kang Bahar, Randy dengan cekatan mengedit video pernyataan warga yang diam-diam ia rekam dari rapat tadi. Ia menyatukan potongan-potongan bukti, membuat kompilasi yang siap disebarkan di media sosial dan grup WhatsApp desa. Kang Bahar duduk di sampingnya, menatap layar dengan mata yang tajam. Bukan hanya desa ini yang harus tahu siapa Kang Mus sebenarnya. Dunia luar pun harus melihat. Petang harinya, video itu pun menyebar. Dalam hitungan jam, grup-grup WhatsApp desa penuh dengan komentar, tangisan, kemarahan, dan dukungan. Banyak yang mulai mengingat peristiwa-peristiwa janggal di masa lalu, kejadian-kejadian kecil yang dulu dianggap sepele kini tampak sebagai bagian dari skema besar. Nama Kang Mus tak lagi disebut dengan kekaguman, melainkan dengan nada getir dan marah. Kabar pun sampai ke telinga pihak kecamatan. Camat mengirimkan utusan untuk menyelidiki kondisi di desa tersebut. Sebuah surat resmi dilayangkan, meminta Kang Mus menyampaikan laporan keuangan desa selama 5 tahun terakhir. Kali ini, bukan sekadar desas-desus. Ini adalah langkah hukum, dan Kang Mus tahu, ini bukan hanya soal reputasi lagi, ini soal kebebasan dan kemungkinan dijebloskan ke penjara. Di malam yang sama, Kang Mus mengamuk di rumahnya. Ia membanting vas bunga, memarahi istri dan anak buahnya, menyalahkan semua kecuali dirinya sendiri. Dalam kepalanya, hanya ada satu nama yang terus terngiang, Kang Bahar. Dia yang memulai semua ini, gumamnya penuh dendam. Tapi ia belum tahu,
Apa yang dimulai oleh Kang Bahar, tak akan bisa ia hentikan semudah membalik telapak tangan. Dan di bawah sinar lampu temaram, Kang Bahar duduk di depan rumah, menghirup kopi hitamnya pelan-pelan. Luka ini sudah terlalu lama, ucapnya pelan, saatnya dia merasakannya juga. Malam itu, bukan hanya dendam yang menyala, tapi juga keadilan yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Hari itu, langit mendung seolah ikut berkabung atas kehancuran yang pelan-pelan merayap ke hidup Kang Mus. Pendopo yang biasanya ramai kini sunyi. Tak ada rapat, tak ada canda dari para perangkat desa. Satu persatu, anak buah Kang Mus mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan secara terbuka menyatakan mundur dari jabatannya. "Maaf, Kang," ucap Pak RW sambil menyerahkan surat pengunduran diri. "Saya tak bisa lagi ikut dalam kebohongan ini." Kang Mus menatap surat itu dengan tatapan kosong. Dunia yang ia bangun dengan tangan besi kini runtuh seperti bangunan lapuk. Ia mencoba menelpon camat, mencoba mengklarifikasi, tapi hanya terdengar nada tunggu yang tak berujung. Kabar angin menyebut bahwa laporan keuangannya telah diaudit, dan jumlah penyimpangan yang ditemukan membuat pihak kabupaten turun tangan. Kang Mus merasakan lehernya dicekik, bukan oleh tangan siapapun, tapi oleh konsekuensi dari dosa-dosa masa lalu. Di tengah kekalutan itu, satu kabar mengejutkan datang dari arah timur desa. Beberapa warga yang selama ini takut, kini datang ke kantor desa menuntut pengembalian uang iuran pembangunan yang tak pernah jelas penggunaannya. Mereka membawa bukti, struk, kwitansi, bahkan rekaman suara. Salah satunya, yang paling menohok, adalah rekaman Randy yang memperdengarkan suara Kang Mus memarahi tukang proyek karena menolak mengganti material sesuai keinginannya. Wajah Kang Mus pucat, ia merasa dikepung oleh bayangan. Namun yang paling menyakitkan baginya bukanlah suara warga, atau ancaman hukum. Yang paling mengoyak hatinya adalah saat mendengar nama Kang Bahar dilulukan oleh warga sebagai simbol perlawanan. Orang yang dulu ia usir, yang ia permalukan di depan forum desa, kini menjadi pahlawan rakyat. Dunia benar-benar telah berputar ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Kang Bahar tak muncul di tengah kerumunan. Ia hanya mengamati dari kejauhan, berdiri di balik pohon waru di seberang kantor desa. Ia tak butuh pengakuan, cukup melihat keadilan berjalan. "Ini bukan soal aku," ucapnya pelan kepada Randy. "Ini soal menebus diam kita dulu." Diam yang membuat Kang Mus merasa bisa jadi dewa. Randy menatapnya dengan kagum, ia tahu, di balik kerutan wajah Kang Bahar, ada nyala semangat yang tak pernah padam. Di pendopo yang semakin sepi, Kang Mus mulai berbicara sendiri. Ia duduk di kursi yang dulu menjadi singgasananya, kini seperti tahta kutukan. "Semua pengkhianat, semua pecundang," gumamnya, namun bahkan suaranya sendiri terdengar getir. Ia menatap langit-langit, teringat masa-masa kejayaannya. Saat semua orang tunduk, saat setiap kata-katanya seperti titah. Kini, hanya sunyi yang menjawabnya. Malam tiba dengan cepat, membawa kabar buruk lain. Sebuah surat dari Inspektorat Kabupaten sampai di tangannya. Isinya singkat, "Anda diminta hadir untuk pemeriksaan khusus atas dugaan penyalahgunaan dana desa." Tangannya gemetar saat membacanya. Ia sadar, inilah akhir dari kuasa yang selama ini ia pertahankan dengan tipu muslihat dan ketakutan. Tak ada jalan kembali, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan di saat Kang Mus menutup pintu pendopo dengan tubuh lemah, di sudut lain desa, lonceng musola berdentang. Suara itu seperti penanda akhir zaman bagi sang singa tua yang kehilangan taring. Tapi bagi Kang Bahar, itu adalah awal dari babak baru. Babak di mana kebenaran tidak lagi dikalahkan oleh kekuasaan. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Kang Mus duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang luas tapi kini terasa sunyi. Tak ada lagi staf yang menyambut, tak ada laporan yang menumpuk di meja. Yang ada hanya setumpuk surat panggilan, berita dari media lokal yang menyorot namanya, dan bisikan-bisikan masa lalu yang mulai menggema di kepalanya. Ia mendengar suara Kang Bahar, suara yang dulu ia remehkan, kini terdengar seperti gema asap yang tak berhenti menggugat. Di dalam pikirannya, potongan-potongan masa lalu bermunculan. Bagaimana ia mengintervensi pemilihan kepala dusun, menyingkirkan tokoh-tokoh jujur, termasuk Kang Bahar, dengan fitnah licik dan laporan fiktif. Bagaimana ia membuat orang-orang takut, bahkan menyuap aparat hanya untuk memastikan semua tetap diam. Ia teringat jelas, malam saat ia menyuruh anak buahnya mengintimidasi keluarga Kang Bahar agar segera angkat kaki dari balai desa.
Semua itu kini menari-nari di kepalanya, membakar nurani yang dulu ia kubur dalam-dalam. Keesokan harinya, Kang Mus mendatangi kantor desa, tapi bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai tersangka moral yang sudah kehilangan muka. Beberapa warga menyambutnya dengan pandangan sinis. Anak-anak yang dulu menyapanya dengan salam, kini hanya berdiri di balik ibu mereka, diam dan takut. Ia berdiri di depan podium, mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Lidahnya keluh. Baru kali ini, sang singa tua tak bisa mengaum. Di tengah kerumunan, muncul sosok yang tak ia duga, Kang Bahar. Ia berdiri tenang, dengan tangan di belakang tubuhnya, matanya lurus menatap Kang Mus. Tak ada senyum kemenangan, tak ada ejekan. Hanya tatapan tajam yang mengandung perhitungan panjang. Kang Mus menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil di hadapan orang yang dulu ia anggap tak berarti. Kalau kau datang untuk meminta maaf, Mus, ujar Kang Bahar tenang, maka lakukan dengan jujur, bukan karena tekanan. Kalimat itu menggema di seluruh halaman desa. Warga terdiam. Kang Mus mendongak pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah terlalu lama membungkam semuanya. Termasuk diriku sendiri, ucapnya lirih. Apa aku masih pantas bicara di hadapan kalian semua? Tangis lirih mulai terdengar dari barisan warga. Beberapa yang dulu jadi korban ketidakadilan Kang Mus mulai menangis, bukan karena iba, tapi karena kelegaan. Akhirnya, orang yang mereka benci mulai mengenali dosanya sendiri. Kang Mus menunduk lebih dalam, lalu bersimpuh. Aku tak minta dimaafkan, tapi aku ingin kalian tahu, aku menyesal. Suaranya parau, tercekik oleh tangis dan penyesalan yang tertahan bertahun-tahun. Namun penyesalan tak cukup, laporan hukum tetap berjalan, proses penyelidikan tetap berlangsung. Tapi Kang Bahar tahu, luka paling dalam bukan berasal dari jeruji besi, melainkan dari kejatuhan harga diri. Dan saat Kang Mus berjalan pergi dengan langkah gontai, warga pelan-pelan mulai bubar, menyisakan sunyi dan jejak air mata yang membasahi tanah desa. Kang Bahar berdiri dalam diam, lalu membisik pada Randy, penyesalan adalah awal dari pertobatan, tapi tak semua orang berani menjalaninya. Setidaknya, dia sudah memulainya. Dan di balik awan yang menggantung, cahaya mentari mulai menembus, seolah memberi harapan baru pada tanah yang dulu dikotori oleh keserakahan. Malam menjelang dengan langit berwarna kelabu. Di beranda rumahnya yang sederhana, Kang Bahar duduk termenung. Kopi yang tadi diseduh sudah dingin, tak tersentuh. Suara jangkrik dan desir angin malam menjadi satu-satunya teman setia. Ia baru saja pulang dari balai desa, menyaksikan sendiri bagaimana Kang Mus bersimpuh dan mengakui kesalahannya. Namun yang mengganggu pikirannya bukanlah peristiwa itu, melainkan perasaan kosong yang tiba-tiba muncul setelahnya. Dendam yang ia pelihara bertahun-tahun, kini telah lunas. Tapi kenapa hatinya terasa hampa? Randy mendekat, membawa selimut tipis. Pak, kenapa diam saja? Ini hari kemenangan kita. Tapi Kang Bahar hanya menggeleng. Apa iya ini bisa disebut kemenangan? Tanyanya pelan. Yang aku hancurkan bukan cuma nama Kang Mus, tapi juga keluarganya, martabatnya, dan harga dirinya. Ia menatap ke arah jalan desa, membayangkan masa-masa dulu saat ia dan Kang Mus masih berjalan berdampingan, membangun desa ini bersama. Randy tak menjawab. Ia tahu, dendam yang dijalankan terlalu dalam, bisa berubah jadi beban. Dan kini, Kang Bahar sedang memikul beban itu sendirian. Ia teringat bagaimana dulu Kang Bahar sering menolak ajakan balas dendam, sebelum akhirnya setuju karena merasa tak ada lagi jalan lain. Tapi apakah benar tak ada jalan lain? Atau ini hanya pelarian dari luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh? Beberapa warga mulai datang ke rumah Kang Bahar, membawa buah tangan, ucapan terima kasih, dan harapan agar ia bersedia kembali memimpin desa. Tapi Kang Bahar menolak halus. Aku bukan pemimpin, ujarnya. Aku cuma orang tua yang pernah salah memilih diam. Kata-katanya membuat beberapa warga tertunduk. Mereka sadar, semua ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang warisan luka yang ditinggalkan oleh kekuasaan yang korup. Di rumahnya, Kang Mus kini hanya tinggal berdua dengan istrinya. Anak-anaknya memilih pulang ke kota, tak tahan dengan cibiran warga. Ia sendiri tak keluar rumah selama 2 hari. Namun di dalam hatinya, ia merasa aneh, seakan beban berat telah diangkat. Ia memang malu, terhina, tapi entah mengapa, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tak perlu lagi berpura-pura menjadi pemimpin sempurna. Sementara itu,
Kang Bahar kembali mengurus kebun kecil di belakang rumah. Ia memotong ranting, menyiram tanaman, dan sesekali termenung di bawah pohon mangga tua. Aku pikir, saat dendam ini lunas, aku akan lega, katanya pada diri sendiri. Tapi ternyata, yang tinggal hanya kelelahan. Ia sadar, dendam memang bisa menyulut perubahan, tapi juga bisa menguras jiwa lebih dari yang ia perkirakan. Randy yang memperhatikan dari kejauhan, akhirnya memberanikan diri bicara. "Pak, bagaimana kalau kita bangun perpustakaan desa saja? Daripada sibuk mengingat masa lalu, lebih baik kita bantu anak-anak belajar." Mata Kang Bahar menatap Randy, lalu perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya merasa hangat. Mungkin, memang sudah waktunya menanam harapan, bukan lagi dendam. Dan ketika matahari terbit keesokan harinya, desa kecil itu mulai berbenah. Bukan hanya bangunan dan jalanan, tapi juga hati orang-orang di dalamnya. Karena mereka tahu, tidak semua luka bisa sembuh dengan membalas. Kadang, yang dibutuhkan hanya keberanian untuk memulai lagi, dari nol. Mentari pagi menyapu desa dengan sinar keemasan yang hangat, namun hati Kang Bahar tetap diselimuti mendung. Ia berdiri di tepi sawah, menatap hamparan hijau yang dulu ia garap bersama Kang Mus di masa muda. Semuanya terasa seperti mimpi yang telah usai, mimpi persahabatan, perjuangan, dan akhirnya, pengkhianatan. Kini, ia hanya seorang lelaki tua yang membawa dua beban, dendam yang telah dilunasi, dan penyesalan yang tak bisa dibayar. Di seberang jalan, Kang Mus akhirnya keluar rumah. Tubuhnya lebih kurus, langkahnya berat, namun matanya tak lagi menyala dengan kesombongan. Ia membawa tongkat kayu, dibantu istrinya berjalan ke arah sawah. Beberapa warga yang melihatnya hanya diam, tak ada caci, tapi juga belum ada maaf. Keheningan menjadi jembatan antara mereka dan lelaki yang dulu berdiri di atas semua. Tak disangka, Kang Mus berhenti tepat di depan Kang Bahar. Mereka hanya berdiri diam, seperti dua gunung tua yang pernah bertabrakan, kini saling menatap reruntuhan yang ditinggalkan. "Bahar," suara Kang Mus nyaris tak terdengar. "Aku tak minta maaf untuk sekadar diucap. Aku minta, kau lihat aku sebagai manusia. Bukan musuh, bukan penguasa, hanya seorang teman lama, yang terlalu tamak." Kang Bahar menatapnya lekat. Ada luka yang belum sembuh, tapi juga ada kelelahan dari perjalanan panjang mereka. "Aku tak bisa melupakan semua yang kau lakukan," jawabnya pelan. "Tapi aku juga tahu, membenci terus-menerus tak akan membawa kita kemana-mana." Ia menatap langit. "Mungkin kita terlalu lama saling menyalahkan, padahal yang kita butuh, hanya saling mendengar." Air mata menetes di pipi Kang Mus. Bukan air mata kemenangan, bukan kekalahan, tapi air mata yang lahir dari penyesalan yang tulus. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di pematang sawah. Kang Bahar ikut duduk di sebelahnya. Dua sosok tua itu akhirnya duduk berdampingan, tanpa kata-kata lagi, hanya ditemani suara angin dan kicau burung pagi. Beberapa anak kecil berlarian di pematang, tertawa-tawa tanpa beban. Mereka tidak tahu siapa Kang Mus, atau Kang Bahar. Mereka tidak tahu cerita panjang yang menggetarkan desa ini. Tapi justru di tawa polos itulah, Kang Bahar merasa harapan tumbuh. Bahwa mungkin, generasi baru tak harus menanggung warisan luka yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Sore harinya, Kang Bahar mengajak Randy duduk di balai bambu di depan rumah. "Dendam memang menyelesaikan sesuatu," katanya, "tapi cinta dan pengampunan menyelamatkan lebih banyak hal." Randy hanya mengangguk, memandangi gurunya itu dengan kagum dan diam-diam bersumpah akan melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih bijak. Dan ketika malam turun, desa itu tak lagi sama. Bukan karena pemimpinnya telah jatuh, tapi karena orang-orang di dalamnya mulai belajar, bahwa dari dendam bisa lahir kebenaran, tapi dari pengampunan, bisa tumbuh kehidupan. 5 tahun telah berlalu sejak pagi itu di pematang sawah, saat dua sahabat lama duduk berdampingan dalam keheningan yang menyatukan luka mereka. Desa Sukamulya kini tak lagi sama. Jalan-jalan telah diaspal rapi, perpustakaan desa berdiri megah di samping balai, dan anak-anak dengan seragam lengkap berlarian tiap pagi menuju sekolah yang kini dipenuhi buku dan guru berkualitas. Perubahan itu bukan karena proyek besar dari pemerintah, tapi karena semangat kolektif yang diwariskan oleh dua tokoh yang pernah berseteru, Kang Bahar dan Kang Mus. Randy kini menjabat sebagai kepala desa. Usianya masih muda, tapi ketegasannya dipadukan dengan kelembutan yang ia pelajari dari dua sosok gurunya. Di ruang kerjanya, tergantung dua foto hitam putih.
Satu adalah Kang Bahar dengan senyuman tenang. Satunya lagi adalah Kang Mus, dalam posisi duduk, menatap kamera dengan mata jernih. Di bawahnya tertulis kutipan, tak ada warisan yang lebih berharga dari keberanian untuk berubah. Kang Bahar telah tiada, ia meninggal dengan tenang di usia senja, dikelilingi warga desa yang mencintainya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menggenggam tangan Randy dan berkata, "Jangan teruskan dendam, teruskan cita-cita." Kata-kata itu menjadi kompas moral bagi kepemimpinan Randy, dan menjadi semboyan tidak resmi desa Sukamulya yang terpampang di dinding perpustakaan. Sementara itu, Kang Mus menghabiskan hari-harinya dengan menanam pohon di ladang belakang rumah. Ia menolak pindah kota meski anak-anaknya memaksa. "Biar aku menebus semuanya di sini," ujarnya. Warga kini tak lagi memusuhinya, meski luka tak sepenuhnya hilang. Ia kerap diundang untuk berbagi cerita di sekolah desa, bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan bisa menyesatkan, dan penyesalan butuh keberanian untuk dihadapi. Suatu hari, Randy mendatangi rumah Kang Mus membawa hasil survei. Desa Sukamulya dinobatkan sebagai desa paling harmonis di kabupaten. Kang Mus membaca berita itu dengan mata berkaca. "Semua ini bukan karena aku," katanya pelan. "Ini karena orang-orang yang tak menyerah pada harapan, termasuk Bahar." Ia menatap langit yang mulai senja, seolah melihat sahabat lamanya tersenyum dari balik cahaya. Randy tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada pena tua milik Kang Bahar dan sebuah buku catatan berisi coretan rencana pembangunan desa. "Beliau ingin ini diserahkan padamu, setelah waktunya tepat." Kang Mus menggenggam pena itu, dan dadanya bergemuruh. Dulu, pena ini ia lempar ke lantai saat pertama kali menghina rencana Kang Bahar. Kini, benda itu seolah mengembalikan ruh yang sempat hilang dari hidupnya. Malam harinya, Kang Mus duduk di bawah lampu temaram dan mulai menulis. Bukan laporan atau kebijakan, tapi surat panjang yang ia tujukan untuk cucu-cucunya. Ia menulis tentang kesalahan, tentang persahabatan, tentang pentingnya mendengar hati sebelum mendengar tepuk tangan. Di akhir suratnya, ia menulis, "Kekuasaan bisa membuatmu lupa siapa dirimu, tapi persahabatan akan selalu mengingatkanmu pulang." Dan di tengah malam yang hening, lonceng musola berdentang lembut. Tak ada gejolak, tak ada keributan. Hanya kedamaian yang menyelimuti desa Sukamulya, warisan terakhir dari dua lelaki yang pernah saling melukai, lalu memilih saling menguatkan. Fajar menyingsing pelan saat suara azan berkumandang lembut dari musola desa. Di dalam rumah kecil yang tenang, Kang Mus duduk bersandar di kursinya, mata terpejam, dan senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia telah menulis surat terakhir semalam, surat yang penuh makna, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk seluruh desa yang dulu ia sakiti dan akhirnya ia cintai kembali. Di atas meja, surat itu terlipat rapi, disandingkan dengan pena tua milik Kang Bahar yang ia genggam erat hingga hembusan napas terakhir. Berita kepergian Kang Mus menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Warga tak lagi menatapnya sebagai sosok kejam masa lalu. Mereka datang dengan tangisan dan doa, membawa bunga, dan berdiri dalam diam mengelilingi rumah kecil itu. Tak sedikit yang berdoa dengan tulus, memohon agar ruh lelaki tua itu diterima dengan damai. Ia memang pernah salah, tapi akhir hidupnya adalah pelajaran agung tentang keberanian menebus dosa. Randy membaca surat peninggalan Kang Mus di hadapan warga desa, di halaman perpustakaan yang pernah mereka bangun bersama. Suaranya bergetar saat membaca bagian terakhir, "Jika kelak aku tiada, ingatlah bukan sebagai orang yang pernah berkuasa, tapi sebagai orang yang pernah belajar mencintai kembali tanah yang dulu ia abaikan." Beberapa warga menunduk sambil menyeka air mata. Tak ada amarah, hanya haru. Istri Kang Mus berdiri di samping Randy, menggenggam surat itu dengan air mata berlinang. "Ia menulis surat ini semalaman," ucapnya lirih. Katanya, "Ini bukan akhir, tapi jembatan, untuk mempertemukan kembali dirinya dan Bahar." Kalimat itu membuat banyak hati luluh. Dua sahabat yang dulu retak karena ego, kini dipersatukan oleh waktu dan kejujuran yang datang terlambat, tapi tak sia-sia. Di pemakaman, makam Kang Mus diletakkan tak jauh dari makam Kang Bahar. Warga menyaksikan pemakaman dengan hikmat. Randy menancapkan batu nisan sederhana bertuliskan, "Kang Mus, yang jatuh, lalu bangkit, lalu pulang." Sinar matahari jatuh pelan di atas nisan itu, seakan memberkati akhir perjalanan seorang lelaki yang telah menyusuri lorong panjang dari kesombongan menuju kerendahan hati. Sepulang dari pemakaman, Randy kembali ke balai desa.
Ia berdiri di depan cermin dan melihat pantulan dirinya. Di wajahnya, ia melihat dua sosok, Kang Bahar yang mengajarkannya arti keberanian, dan Kang Mus yang menunjukkan bahwa penyesalan tak pernah sia-sia. Kini tugasku bukan hanya memimpin, bisiknya, tapi menjaga cerita mereka tetap hidup. Beberapa hari kemudian, Randy meresmikan ruang baca baru di perpustakaan dengan nama Pojok Persahabatan. Di sana terpajang foto Kang Bahar dan Kang Mus berdampingan, dengan kutipan di bawahnya, mereka yang saling melukai, akhirnya saling menyembuhkan. Anak-anak membaca di sana setiap hari, tumbuh tanpa tahu pahitnya masa lalu, tapi diselimuti hangatnya warisan damai. Dan ketika malam turun di atas desa Sukamulya, dua makam itu berdampingan di bukit kecil, diterangi lampu-lampu kecil dari warga yang tak pernah lupa. Dua sahabat, dua musuh, dua guru kehidupan, yang akhirnya menemukan rumah di dalam hati setiap orang yang belajar memaafkan dan mencinta. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Langit desa Sukamulya nyaris tak pernah benar-benar cerah. Di balik jendela balai desa, Randy duduk termenung menatap rinai hujan yang jatuh perlahan. Hatinya penuh beban. Meskipun warisan damai dari Kang Bahar dan Kang Mus masih hidup dalam benak warga, tapi angin perubahan tak pernah berhenti berembus. Kini, desa dihadapkan pada ancaman baru, bukan dari dalam, tapi dari luar. Sebuah perusahaan besar tengah melirik tanah pertanian desa untuk dijadikan kawasan industri. Proposal proyek itu menggiurkan, lapangan kerja, jalan besar, dan bangunan modern. Sebagian warga muda tertarik, sebagian yang tua menolak keras. Randy berada di tengah pusaran. Ia tahu, ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal identitas. Tanah yang hendak dijual adalah lahan tempat Kang Bahar dan Kang Mus dulu menyatukan langkah. Jika itu hilang, maka bukan hanya sawah yang lenyap, tapi juga jejak sejarah yang mereka torehkan bersama. Randy menggelar musyawarah desa. Aula penuh sesak. Suara-suara mulai meninggi. Ada yang menyebut Randy pengecut karena belum mengambil keputusan, ada pula yang memintanya untuk bertindak tegas menolak. Di tengah kekacauan itu, Randy berdiri. Ia membuka surat-surat warisan Kang Bahar dan Kang Mus. Dulu tanah ini disiram oleh keringat dua orang sahabat. Suara Randy bergetar saat berdiri di depan warga desa. Di tangannya, surat warisan Kang Bahar dan Kang Mus yang lusuh tapi sakral. Mereka bertengkar, mereka berdamai, dan mereka mengajar kita bahwa tak semua hal bisa dibeli. Aula balai desa hening seketika. Hujan di luar masih turun, seperti ikut mendengarkan. Randy menatap setiap wajah tua, muda, yang ragu, yang berapi-api, dan ia tahu, keputusan ini akan menentukan arah desa untuk puluhan tahun ke depan. Salah satu tokoh muda, Danu, berdiri dari bangkunya. Tapi Randy, kalau kita terus bertahan seperti ini, bagaimana nasib generasi kami? Kami butuh pekerjaan, bukan sekadar kenangan. Suaranya lantang, tapi tidak kasar. Ia mewakili keresahan banyak anak muda yang ingin maju namun takut meninggalkan akar. Randy memejamkan mata. Ia paham kegelisahan itu, tapi ia juga paham, kemajuan tanpa jiwa hanya akan melahirkan kehampaan. Seketika, dari belakang, seorang nenek berdiri dengan tongkat di tangan. Nenek Warti, janda tua yang dulu sering memasakkan nasi untuk Kang Bahar saat beliau pulang larut dari sawah. Nak Danu, Kang Bahar dulu pernah bilang, tanah ini memang tak bicara, tapi ia menyimpan doa. Kau mau tukar doa-doa itu dengan deru mesin dan tembok-tembok dingin? Suaranya serak, tapi menyayat hati. Banyak yang tertunduk, tak sedikit yang mulai menangis. Randy menatap keluar jendela. Dalam bayangannya, ia melihat dua sosok berdiri di tengah sawah, Kang Bahar dengan sorban putihnya, dan Kang Mus dengan tongkat kayunya. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi kehadiran mereka memberi kekuatan. Randy menoleh kembali ke hadapan warga. Kita bisa maju, tanpa melupakan akar. Kita tolak rencana perusakan lahan, tapi kita buka peluang lewat pertanian modern dan pariwisata desa. Mari kita buat dunia datang ke kita, tanpa kita harus menjual jiwa kita. Ledakan tepuk tangan menggema. Tak semua setuju, tapi suara Randy memberi harapan baru, jalan tengah yang memeluk masa lalu dan masa depan sekaligus. Randy lalu mengumumkan akan mendirikan Taman Warisan Bahar Mus, sebuah kawasan terbuka yang bukan hanya ladang pertanian, tapi juga tempat belajar sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai desa. Taman itu akan menjadi simbol perdamaian dan kebangkitan desa. Seminggu kemudian,
ratusan warga bergotong royong membuka lahan untuk taman tersebut. Di tengah kerja keras itu, Randy menemukan sebuah batu besar tertanam di tanah. Di atasnya terukir samar tulisan, "Disinilah kami memilih mencintai, daripada membenci." Tulisan yang diyakini pernah dibuat Kang Bahar setelah ia dan Kang Mus berdamai. Tangis pecah di antara warga, dan semakin kuat tekad mereka untuk menjaga warisan itu. Taman itu akhirnya diresmikan sebulan kemudian. Anak-anak berlari di antara petak-petak sayur organik, sementara para pemuda memandu wisatawan belajar menanam dan mengenal sejarah dua tokoh besar desa. Di tengah taman, berdiri dua patung kayu sederhana, satu mengenakan sorban, satu menggenggam tongkat. Tak megah, tapi penuh jiwa. Dan saat malam tiba, lentera-lentera kecil dinyalakan di sekeliling taman. Di langit, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah Kang Bahar dan Kang Mus tersenyum, menyaksikan bahwa luka lama mereka kini tumbuh menjadi harapan baru yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Taman Warisan Bahar Mus menjadi kebanggaan Desa Sukamulya. Setiap minggu, wisatawan dari kota datang berbondong-bondong. Anak-anak desa belajar langsung menanam padi, mengenali rempah, hingga membaca sejarah di ruang kecil di tengah taman. Namun, di balik geliat kemajuan itu, bara perlahan mulai membakar dalam senyap. Beberapa pemuda desa mulai merasa bahwa kerja keras mereka tak dihargai. Mereka ingin bagian lebih dari hasil, bukan sekadar sukarelawan yang dianggap simbol semangat. Di antara mereka, Danu, yang dulu pernah bersuara lantang, kini menjadi sosok sentral. Ia kecewa karena proyek taman masih dikendalikan sepenuhnya oleh Randy dan para tetua. "Kita ini bukan cuma tenaga kerja, kita ini pemilik tanah juga," katanya dalam sebuah pertemuan tertutup. Suaranya didengar, dan kekecewaan itu menjalar seperti api ke sekam kering. Beberapa pemuda mulai menyingkir dari kegiatan desa, memilih bekerja diam-diam sama agen properti yang mulai melirik tanah pinggiran. Randy menyadari ada yang berubah. Aura gotong royong yang dulu hangat, kini terasa dingin dan kaku. Ia mencoba mendekati Danu, mengajaknya bicara dari hati ke hati. Tapi Danu menolak. "Kau pemimpin yang sibuk menjaga nama Bahar dan Mus, tapi lupa siapa yang hidup hari ini." Kalimat itu menghantam Randy lebih keras dari pukulan apapun. Ia terdiam, menyadari bahwa semangat yang dulu menyatukan, kini bisa juga jadi sumber perpecahan. Malam itu, Randy berjalan sendirian ke taman. Di bawah patung Kang Bahar dan Kang Mus, ia duduk dan membuka kembali surat lama dari kedua tokoh itu. Ia membaca dengan perlahan, berharap menemukan jawaban. Tapi surat-surat itu tak memberi solusi, hanya mengingatkannya bahwa perubahan selalu menuntut pengorbanan, dan bahwa hati manusia tak selamanya bisa digiring oleh semangat yang sama. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar, sekelompok pemuda dipimpin Danu membakar gudang kecil di ujung taman. Gudang itu menyimpan alat tani dan benih. Tidak ada korban, tapi kerusakan cukup parah. Desa terguncang, warga saling mencurigai, saling menyalahkan. Randy berdiri di tengah mereka semua, dengan dada sesak dan kepala dipenuhi suara-suara. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia merasa gagal menjaga warisan yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Tengah malam, hujan turun deras. Di bawah guyuran air, Randy mendatangi rumah Danu. Pintu dibuka, dan mereka saling menatap dalam diam. "Kalau kau benci aku, tak apa," ucap Randy pelan. "Tapi jangan hancurkan mimpi yang sudah kita bangun bersama. Jangan ulangi luka yang pernah dibuat Kang Bahar dan Kang Mus." Danu tak menjawab, ia hanya menunduk, tangan mengepal, mata berkaca-kaca. Ia masih muda, dan luka harga dirinya terlalu segar untuk dijahit dengan kata-kata. Di hari-hari berikutnya, Randy memutuskan membuka forum terbuka. Ia mengajak semua warga, terutama pemuda, untuk ikut menentukan arah kebijakan desa. Tak mudah, banyak yang datang dengan emosi, tapi setidaknya mereka bicara. Perlahan, bara dalam sekam mulai didinginkan, walau abu masih hangat. Randy tahu, ini bukan akhir dari masalah, tapi mungkin awal dari kedewasaan baru. Dan di langit Sukamulya, malam kembali meredup, tapi lentera di taman tetap menyala. Dua patung itu kini berdiri tak hanya sebagai simbol masa lalu, tapi juga peringatan bahwa sejarah bisa terulang, jika generasi kini tak belajar dari luka yang sudah pernah disembuhkan.